Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kita kitab Al-Adl fit Ta'adud. Al-Adl fit Ta'adud ini karangan Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar. Jadi Al-Adl fit Ta'adud artinya adil dalam berpoligami. Nah, kemarin kita sudah selesai membahas tentang syarat-syarat ta'adud, yaitu diantaranya yaitu adil. Nah, karena memang kitab ini juga membahas tentang keadilan dalam berpoligami, makanya akan banyak disinggung tentang sikap adil dalam ta'adud di kitab ini, walaupun di materinya pembahasan yang lain. Nah, apa sih al-adl matlub itu? Apa sih adil yang dituntut dalam poligami? Nah, kan ada yang bilang tuh, orang yang poligami itu nggak bakalan bisa adil gitu kan. Yang adil hanya Allah gitu kan. Atau yang adil hanya Rasulullah gitu kan. Gitu. Itu kalau di komen-komenan sering kayak gitu tuh. Ya. Kalau begitu apa gunanya syariat gitu kan? Apa gunanya ada hakim gitu kan? Kalau yang adil cuma Allah gitu kan? Apa gunanya penegakan hukum gitu? Adil dalam timbangan manusia memang berbeda dengan adil dalam timbangan Allah gitu kan. Jadi kita adil ini dalam timbangan Allah, dalam timbangan manusia berdasarkan syariat yang menentukan gitu kan. Bukan asal kita bilang aja nggak ada yang adil gitu kan. Gitu. Atau kita klaim kalau kita sudah adil tapi sebenarnya enggak gitu kan. Jadi timbangannya itu adil itu timbangannya syariat yang Allah turunkan gitu. Jadi al-adl al-matlub huwa al-adlu fil muamalati wan nafaqati wal muasyarati, yaitu adil yang dituntut di sini yaitu adil dalam hal berinteraksi dengan istri, wan nafaqati memberi nafkah, wal muasyarati memperlakukan istri. Kan di Al-Qur'an tuh wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istrimu dengan ma'ruf, seperti itu. Jadi adil itu adil yang nampak gitu kan. Adil yang dalam hal zahir gitu. Amal adlu fi masyairil qulubi wa ahasisin nufusi fala yutalabu bihil muaddidu gitu. Adapun adil pada perkara hati, perasaan hati, wa ahasisin nufus, dan cita rasa dalam jiwa gitu kan. Fala yutalabu bihil muaddidu, itu pelaku poligami nggak dituntut untuk sama gitu kan antara istri-istrinya, karena itu perkara hati gitu kan. Itu li'annahu kharijun an iradatihi, karena masalah hati itu di luar kehendaknya, di luar kemampuan si pelaku poligami. Wala taklifun fauqal mustata'i, jadi tidak ada beban, dia juga tidak dibebani di atas hal yang dia tidak mampu gitu kan, di luar kemampuannya gitu. Jadi tidak dibebani di luar kemampuan hambanya gitu. Jadi yang adil dimaksud di sini adalah perkara yang zahir gitu. Wa hadzal adlu huwa alladzi nafahullahu jalla wa ala fi qoulihi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum gitu. Dan inilah adil yang dalam perkara hati ini yang dinafikan Allah dalam Al-Quran gitu kan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walau harastum, sekalipun kamu sangat menginginkannya. Nah, ini yang dijadiin senjata kaum feminis, kaum liberal, kaum sekuler, yang orang-orang anti poligami. Dia bilang poligami itu nggak bakalan bisa adil. Allah yang bilang, dia bilang gitu. Kamu nggak bisa adil di antara istri-istrimu. Iya, emang Allah bilang begitu. Tapi dia nggak paham yang dimaksud itu adil apa. Itu adil dalam perkara yang tidak bisa berlaku adil dalam perkara hati gitu. Jadi kita nggak bisa tuh. Jangankan ke istri, ke anak-anak nih. Kita bisa mencintai anak kita sama persis gitu kan. Ada yang paling kita harapkan, ada yang paling kita cintai gitu. Tapi kita nggak boleh menampakkan kecintaan itu di antara anak-anak yang lain gitu kan. Kita harus melakukan yang nampak itu sama gitu kan. Kalau harapan kan beda-beda anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya gitu. Nah, di situ juga Allah jawab di situ.
Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kamu terlalu condong kepada salah satunya. Kullal mail, sangat terlihat kecondongannya gitu. Jadi kecenderungan hati itu pasti ada gitu kan. Nah, tapi jangan dinampakkan gitu kan, jangan terlalu dinampakkan gitu kan. Nah, fala tamilu kullal mail fatadaruha kal muallaqah. Kemudian kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jadi yang diperhatiin satu aja gitu kan, yang lainnya gitu kan, atau yang udah kurang dia sukai itu nggak diberikan hak-haknya. Ini nggak boleh. Walaupun dia ibaratnya udah nggak kurang suka sama salah satu istrinya, tetap hak-haknya tetap harus diberikan gitu. Jadi kita tuh harus berlaku adil dalam hal yang lahir. Adapun hati itu urusan kita sama Allah gitu kan. Allah Maha tahu gitu kan kemampuan kita. Nah, fal adlul matlubu idan, jadi adil yang dituntut di sini huwa ma yamlikul insanu fil umuri zahirati, yaitu apa yang dimiliki manusia pada perkara yang zahirah, yang nampak. Fala yujabi wahidatan ala hisabil ukhra, maka nggak boleh tuh si suami mengutamakan salah satu istrinya tanpa yang lainnya gitu kan. Makanya mengutamakan dalam hal yang nampak gitu kan. Au yu'tiha duna ukhra, atau dia memberikan sesuatu tapi yang lain nggak diberikan gitu. Au yusafiru biha duna ukhra, juga sama, dia safar, dia melakukan perjalanan, dia jalan-jalan hanya seringnya sama satu istri aja gitu kan, yang lain nggak. Itu nggak boleh. Jadi harus adil, harus kebagian semua. Atau kalau dalam safar itu diundi gitu kan, siapa yang menamaninya gitu kan dalam safar itu. Atau bisa juga dibawa semuanya kalau mampu. Hakada wa hadza maka aluhul arfaul basyariyati qadaran, dan inilah yang dilakukan oleh orang yang paling mulia, wa a'laha makanan, yang kedudukannya paling tinggi, wa adalah alal itlaq, yang paling adil. Nah, yang paling adil tuh adalah Rasulullah gitu kan. Tapi Rasulullah pun masalah hati pun beliau nggak mampu gitu kan, Ma'anna man haulahu kanu ya'rifuna wa minhum nisa'uhu annahu yuhibbu Aisyata. Nah, sedangkan orang-orang di sekitar beliau, di antaranya juga istri-istri beliau itu tahu gitu kan, kalau Rasulullah SAW itu paling mencintai Aisyata radhiyallahu anha. Jadi tahu tuh istri-istri yang lain bahwa Rasulullah paling mencintai Aisyah gitu kan. Sampai-sampai Rasulullah tuh ketika beliau sakit di akhir hayatnya, beliau bilang ini, lagi di giliran istri-istri yang lain, ila aina godan, ila aina anta godan, saya besok kemana ya, giliran saya besok kemana gitu kan. Jadi Rasulullah selalu begitu tuh, karena tahu ya, istri-istri paham Rasulullah tuh berharap besoknya itu dia ke Aisyah gitu. Jadi Rasulullah bertanya, ila aina ana godan gitu, kemana besok saya gilirannya gitu. Jadi memang Aisyah yang paling dicintai Rasulullah, dan istri-istri beliau tahu gitu. Walaha manzilatun fi qalbihi, ya. Aisyah itu ada kedudukan tersendiri di hati Rasulullah. La tusyarikuhu fiha wahidatun min nisa'i, yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Nah, itu kan Rasulullah nih ya, yang orang yang kita contoh gitu kan. Bahkan kita tahu bahwa yang paling dicintai adalah Aisyah. Baru kita bisa gitu mengatakan bahwa Rasulullah nggak adil. Nggak boleh kan. Karena secara yang zahir, secara yang nampak, secara hak dan kewajiban yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya itu sama haknya gitu kan. Adapun urusan cinta, itu urusan hatinya dia gitu kan. Allah yang Maha tahu. Wal qulubu laisat mulkan li ashabihi. Ya, hati itu bukan yang punya jasad yang memilikinya. Tapi apa? Bal hiya baina asbu'aini min asabi'ir rahmani. Tapi hati itu di antara dua jemari Ar-Rahman. Jadi hati itu yang mengendalikan adalah Allah gitu kok. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa aja Allah balik kapan saja gitu kan. Jadi kecintaan suami kepada istri itu bisa aja nggak selalu satu aja yang dia cintai, bisa aja berubah-berubah, bisa ke istri pertamanya, bisa istri keduanya, bisa istri ketiganya, bisa ke istri empatnya, bergantian. Tergantung apa? Tergantung. Nah, perlu diingat nih ya, kalau perlu dicatat gitu, catat kayak kata Riyad Bajrai.
gitu kan. Catat, gitu kan. Bahwa kecintaan suami kepada istri itu berbanding lurus kepada ketaatan istri dan pelayanan istri terhadap suami gitu. Semakin taat istri, semakin bagus pelayanan istri kepada suami, maka akan semakin cinta suami kepada istri gitu. Bukannya cari muka, bukannya istri cari muka, cari perhatian gitu kan. Itu nggak perlu sebenarnya. Karena yang diperlukan suami itu adalah benar-benar ketaatan dan pelayanannya. Itu pun harus dicatat lagi nih, catat gitu kan. Bahwa ketaatan dan pelayanan kepada suami itu bukan karena suaminya, bukan, tapi karena perintah Allah gitu kan. Allah yang memerintahkan istri itu untuk berbakti ke suami. Kalau karena suami itu mencari muka gitu ya, cari perhatian, itu akan ketahuan gitu kan. Karena itu amalan hati, maka akan kelihatan juga gitu kan, penilaiannya di dalam hati, feedbacknya suami terhadap pelayanan si istri gitu. Jadi kan perempuan itu dia gampang masuk surganya sebenarnya ya. Dia sholat 5 waktunya, dia puasa Ramadannya, dia menjaga kemaluannya, dia taat sama suaminya, disuruh Allah tuh masuk pintu surga dari mana aja. Nah, ini sebenarnya yang membuat perempuan gampang masuk surga, bukan poligami, bukan gitu. Tapi karena dia taat kepada suami. Nggak ada, kita belum menemukan dalil bahwa istri yang dipoligami itu jaminan surga. Saya sendiri belum menemukannya gitu kan. Tapi yang menjadi peluang besar istri masuk surga adalah ketaatannya terhadap suami dalam hal yang ma'ruf, bukan hal yang mungkar, bukan hal-hal yang maksiat gitu kan. Jadi kalau suaminya poligami, dia taat gitu kan. Jadi tetap makanya bukan poligaminya, tapi ketaatannya suami. Jadi kalau poligami mau suami harus tetap taat gitu kan. Jangan ingkari poligaminya suami, ingkari perbuatan-perbuatan buruk suami, ya nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Nah, karena hati itu adalah milik Allah, Allah yang membolak-balikannya, kita tuh dianjurkan untuk selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami atas agamamu, di jalan agamamu, au ala ta'atik, atau dalam ketaatan kepadamu, seperti itu. Nah, jadi dalam masalah hati ini itu tidak bisa dipaksakan gitu kan. Bahkan Rasulullah pun nggak bisa. Yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada juga salah satu istri Rasulullah yang Rasulullah mungkin sudah kurang berhasrat secara fisik gitu, seperti itu, yaitu Saudah. Sampai ketika itu Saudah merasa akan diceraikan oleh Rasulullah, dan beliau tahu itu, tapi dia nggak mau sampai diceraikan oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Dia berikan bagiannya, jatah gilirnya kepada Aisyah gitu kan. Karena dia tahu bahwa Aisyah yang paling dicintai Rasulullah gitu kan. Nah, jadi juga ini kan karena di luar kemampuan gitu kan. Akhirnya tidak diceraikan. Karena dia ingin apa? Ingin bersama Rasulullah di surga. Dia ingin sepanjang hidupnya bersama Rasulullah sampai mati gitu kan. Dan hidup nanti di surga bersama Rasulullah juga. Jadi dia merelakan bagiannya untuk Aisyah. Rasulullah sendiri terhadap Saudah ya memang mungkin karena paling tua pada saat itu kan, yang juga mungkin hasrat beliau juga sudah kurang terhadap Saudah. Beliau pun ketika giliran di Saudah ini berdoa. Annahu wa lihadza sabata anhu, dan karena itu juga sabata anhu, telah sabit datang dari Rasulullah SAW, annahu qala Allahumma hadza qismi fi ma amliku. Ya Allah, ini bagianku gitu kan, pada apa yang aku mampu, pada apa yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amliku. Maka jangan kau salahkan aku terhadap apa yang kau miliki dan aku tidak miliki. Jadi Rasulullah bilang, engkau mampu berbuat adil semuanya segala macam dalam hal segalanya gitu kan. Tapi Rasulullah dalam hal hati merasa nggak mampu gitu kan. Makanya Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, lalu kita bisa bilang Rasulullah nggak adil gitu kan. Gitu. Jadi masalah hati ini adalah urusannya kita sama Allah gitu kan. Yang penting dalam nampaknya, dalam yang zahirnya, kita harus sama terhadap istri-istri kita. Kita perlakukan sama istri-istri kita gitu kan. Hadza anil adli bi syaratin amah. Ini adalah tentang adil pada gambaran umum. Amma tafsilatul qismi bainaz zaujati
falahu mabasun khos. Adapun tentang pembagian gilir istri, rinciannya itu insya Allah akan kita bahas nanti, gitu kan. Sebenarnya jauh dia masih di belakang, tapi insya Allah setelah ini kita akan bahas itu, karena keterkaitan sama ini biar lebih nyambung seperti itu. Gitu. Jadi apa yang dituntut dalam hal poligami itu adalah adil yang perkara zahir. Aujaballahu ala man tazawwaja bi aktsara min wahidatin ayya'dila fi kullil umuri zahira. Allah mewajibkan bagi orang yang menikah lebih dari satu istri, ia berlaku adil dalam perkara yang nampak. Allati yastati yang mampu. Seperti apa? Seperti memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, gitu, menggilir, gitu kan, dan memperlakukannya dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi yang zahir. Nah, jadi apa yang di dalam hati itu hanya cukup kalau mau ya dia sama pasangan yang paling dicintainya aja di kamar gitu atau di rumahnya pas giliran dari istri itu kan. Nah, tapi yang merasa paling tinggi itu juga jangan keluar-keluar, aku loh yang paling dicintai sama suami gitu. Jadi jangan begitu juga seperti itu. Makanya suami juga harus ini menjadi supaya yang lain cemburu atau apa merasa wah aku paling, itu justru akan menghilangkan kecintaan suami nanti ke depannya gitu kan. Berarti dia nggak ikhlas dalam melayani suami. Kalau dia merasa paling dicintai atau memang paling dicintai oleh suami, bersyukur. Berarti dia telah melayani suaminya dengan baik, dia telah taat kepada suaminya dengan baik, seperti itu. Jadi tentang taat kepada suami itu ya tadi ketaatan dan pelayanan terhadap suami. Kalau fisik, tampilan fisik itu hanya di awal aja gitu. Kalau udah jadi suami istri, engkau secantik apapun, bersolek semacam apapun gitu kan, kalau bikin suami sumpek, bikin suami kesel gitu kan, suami itu hilang hasratnya, nggak bisa ticong gitu. Jadi kalau suami sumpek gitu kan, nggak bisa tuh suami gitu berhasrat kepada istri gitu. Jadi kita harus berlaku adil kepada istri-istri kita dalam hal yang zahir, dalam hal nafkah gitu kan, harus sama gitu kan. Sama dalam arti sesuai proporsional, sesuai kebutuhan. Ya alhamdulillah kita di sini untuk kebutuhan pokok sudah semua ditanggung. Jadi nggak pakai diberiin uang satu-satu, bahkan sampai softtek, sampai softtek merek ya, sampai ya bagian dalam lah perempuannya kebutuhan sampai itu udah ditanggung suami. Makan segala macam udah ditanggung. Jadi nggak perlu kita kasih uang-uang lagi gitu. Udah ada yang ngatur, udah ada yang beliin gitu kan. Tinggal nyuruh aja. Gitu kan. Alhamdulillah rezeki dari Allah gitu kan. Nah, salah satu juga dalam hal nafkah sunnah gitu kan, memberikan pakaian yang bukan wajib, yang tambahan lah seperti itu. Itu juga harus adil gitu kan, sebisa mungkin adil gitu kan. Tapi dalam pemberian nanti ada pembahasan apakah harus sama atau enggak, nanti ada pembahasan lagi gitu kan. Contohnya dalam hal memberi uang saku ya, uang jajan kepada istri-istri. Itu kalau uang saku yang sifatnya sunnah harusnya sama, harusnya adil gitu kan, nggak beda tuh antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, sama. Maupun yang pertama udah puluhan tahun juga itu harus sama gitu kan, nggak usah ngiri. Aku kan lebih dulu, aku kan udah lama nemenin gitu kan. Nah, ya nggak ada urusannya seperti itu, tapi harus sama seperti itu dalam hal uang jajan, uang saku yang bukan nafkah wajib gitu kan. Gitu kan. Nafkah wajib ya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah ini kan seperti ini contohnya nih, kita kasih uang saku, mau nggak uang saku? Uang jajan. Nah, ini. Sudah menanti. Nah, ini. Nah, ini untuk anak-anak ada sendiri gitu kan. Nah, ini. Nah, ini. Terus kalian buat lebaran ya. Kebutuhan lebaran gitu kan, buat jajan lebaran. Nah, ini contohnya seperti ini buat anak-anak, nanti ada sesuai ini. Ya. Ini contoh doang, balikin lagi. Contoh doang ini. Ya, seperti itu. Nanti kamu ada bagiannya insya Allah. Dah, ya seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang pembagian gilir istri-istri. Insya Allah. Semoga Allah beri kita waktu untuk membahasnya. Kita akhiri pembahasan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.